Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agustus Victoria Siombing dari kelas 03 SMJM 021. NIM saya 1910105064449. Mata kuliah Manajemen Keuangan. Dan dosennya member nama Nurwita MM. Kali ini saya akan menjelaskan materi laporan rugi laba. Langsung saja bahas topiknya. Ada 3 mengapa pengusaha membutuhkan laporan keuangan. Yang pertama adalah untuk meningkatkan bisnis, entah itu ingin meningkatkan penjualan, menekan cost, atau mungkin scale up. Kita membutuhkan laporan keuangan, segala acuan atau alat ukur. Yang kedua adalah untuk mendapatkan akses permodalan atau akses kerjasama, entah itu dengan investor atau perbankan. Itu mutlak membutuhkan dasar mereka melihat dari laporan keuangan kita. Dan yang ketiga adalah untuk dasar penghitungan perpajakan dan regulasi lainnya. Kita akan sama-sama belajar gimana membuat laporan keuangan, bahkan ketika Anda awam atau accounting sekalipun. Langsung kita coba dengan membuat laporan rugi laba dengan studi kasus usaha bengkel kecil-kecilan. Ada 3. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi ini simpel ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu profit loss, atau kalau di England itu namanya income statement. Jadi isinya cuma 2. Jadi yang pertama adalah pendapatan, dan yang kedua adalah biaya. Jadi simpel banget. Ini uang masuk, pendapatan, dan ini biaya. Selisihnya ini kalau plus ini laba, kalau minus rugi gitu ya. Nah, untuk pembelajaran kita ambil studi kasus adalah usahanya bengkel gitu ya. Bengkel ini punya, kalau ada usahanya bengkel, Anda kan punya pendapatan adalah pendapatan jasa servis gitu ya. Jadi selama sebulan, jadi misalnya jasa servis ini Anda dapat pendapatan misalkan 5 juta gitu misalkan, 5 juta. Kemudian selain itu Anda juga jualan spare part dan oli gitu ya. Jadi untuk penjualan spare part ini misalkan Anda punya penjualan 10 juta. Nah, ini ada 2 ya. Jadi kalau ini namanya pendapatan, kalau ini namanya penjualan. Bedanya apa? Kalau pendapatan ini biasanya jasa ya. Kalau penjualan ini kita memberikan barang atau kita kehilangan sesuatu untuk mendapatkan penghasilan. Nah, untuk ini ya jumlah dulu ya. Jadi ini Anda punya income jadinya 15 juta ya. 15 juta. Kemudian ini adalah biaya ya. Nah, biaya ini ada biaya variabel atau biaya produksi. Nah, kalau kita jualan spare part senilai 10 juta, tentu spare part ini kan kita harus pulaan gitu ya. Kita akan beli dan kita jual. Nah, kalau kita rata-rata spare part kita untuk mudahnya di studi kasus ini kita ambil margin 20%. Artinya dari omset 10 juta ini kita sebetulnya harga barang yang kita jual itu sebetulnya harga pokoknya adalah 8 juta. Jadi di sini ada namanya HPP. Nah, HPP ini dari HPP ini kalau jasa nggak ada HPP ya. Jadi yang ada HPP yang ini penjualan ini. Jadi ini HPP-nya adalah untungnya misalnya 30% ya. Berarti di sini 7 juta misalkan. Jadi ini variable cost-nya HPP 7 juta. Kemudian ada yang namanya fixed cost gitu ya. Fixed cost atau biaya tetap. Nah, biaya tetap ini biaya yang harus kita keluarkan, tidak peduli kita punya pendapatan atau enggak. Jadi walaupun bengkel kita ini nggak ada yang servis, nggak ada yang beli, tetap kan kita sewa tempat, gaji karyawan, listrik, air, telepon harus kita keluarin gitu ya. Nah, di sini saya anggap ini misalkan biaya sewa tempat gitu ya. Sewa tempat, terus gaji, sama listrik, air, telepon gitu ya. Nah, ini sewa tempat misalkan 1 juta misalkan. 1 juta, kemudian gajinya let's say 1 juta juga, kemudian listrik, air misalkan 500 ini. Nah, kita jumlah. Jadi ini
8, 9, 9,5. Nah, kita sekarang jadi kita punya income 15 juta dan kita punya biaya di sini 9,5. Nah, sebelum ke situ ini sekarang kita bikin dulu pendapatan dikurangi HPP. Ini ada yang namanya gross profit. Jadi gross profit atau laba kotor. Jadi ini ada surplus di sini 8 juta. Ya. 8 juta. Kemudian ini 2,5 nih. Jadi saya potong nih. Ini 2,5. Nah, sehingga di sini kita ada profit ya. Ini bahasanya Indonesia semua aja ya, gross profit ini laba kotor atau gross profit. Nah, ini laba bersih ini. Laba bersih ini adalah 8 juta dikurangi 2,5 berarti ada 5,5 juta ya. Nah, jadi dengan simpel aja kita sudah punya laporan keuangan yang pertama, yaitu laporan rugi laba atau laba rugi. Jadi ini isinya cuma 2 laba rugi. Yang pertama adalah pendapatan, yang kedua adalah biaya. Nah, biaya ini dibagi 2 lagi. Yang pertama biaya variabel atau kita hanya keluar biaya ketika kita jualan. Kita keluar spare part 7 juta ketika kita dapat 10 juta. Nah, pendapatan dikurangi biaya variabel ini namanya laba kotor atau gross profit. Nah, kemudian biaya tetap atau biaya operasional, ini contohnya ada sewa, gaji karyawan, listrik. Ini misalkan ini 2,5. Kita kurangkan laba kotor sama biaya tetap, kita dapat laba bersih 5,5 juta. Nah, ini yang harus kita pantau kalau apa yang dilihat oleh investor di laporan ini, atau cara bacanya adalah yang pertama adalah bisa dia lihat ini berapa persen. Jadi di sini misalkan dari 15 misalkan ini mungkin 60% mungkin, coba nanti saya nggak kalkulator ya. Di sini 5, dari ini mungkin sekitar 30%-an. Nah, ini yang dilihat. Jadi biasanya kalau bisnis kuliner mungkin laba kotornya sekitar 55 sampai 60%. Kalau jasa mungkin bisa lebih dan netnya masih dapat 30-an. Kalau mungkin usaha distribusi, jualan barang, retail mungkin grossnya paling 10 sampai 20 sampai 15, netnya mungkin masih dapat 10-an. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Agustinus Victorio Siombing. NIM saya 19101050649. Fakultas Ekonomi. Dosennya bernama Nurwita SEMM. Terima kasih sudah mendengarkan. Subscribe, like, komen. Terima kasih.